Film propaganda merupakan salah satu alat yang digunakan oleh negara-negara untuk menyebarkan ideologi dan mempengaruhi opini publik. Selama Perang Dunia II, Jerman dan Uni Soviet menggunakan film propaganda sebagai senjata untuk menjatuhkan satu sama lain. Propaganda ini tidak hanya berdampak pada persepsi publik, tetapi juga memiliki efek mendalam terhadap psikologis masyarakat. Dalam video essay ini, kita akan membahas bagaimana film propaganda yang diproduksi oleh Jerman dan Uni Soviet saling menjatuhkan, serta pengaruhnya terhadap psikologis dan opini masyarakat di kedua negara tersebut. Selain itu, kita akan merefleksikan bagaimana propaganda dalam dunia sinema masih terjadi secara diam-diam hingga saat ini. Penasaran? Mari kita mulai. Latar belakang. Pada masa Perang Dunia II, Jerman di bawah rezim Nazi dan Uni Soviet yang dipimpin oleh Stalin, keduanya menggunakan media film sebagai alat untuk membangun narasi nasionalis dan mempengaruhi persepsi publik. Jerman, dengan propagandis utamanya Joseph Goebbels, menggunakan film untuk menyebarkan ideologi Nazi, menggambarkan musuh mereka, termasuk Uni Soviet, sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Di sisi lain, Uni Soviet menggunakan film untuk mempromosikan komunisme dan menggambarkan Nazi sebagai musuh barbar yang harus ditaklukkan. Film-film ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat politik yang kuat dan membentuk opini dan moral masyarakat. Film propaganda Jerman. Film Nazi menghasilkan sejumlah film propaganda yang dirancang untuk menguatkan ideologi mereka dan menanamkan rasa kebencian terhadap musuh-musuh mereka. Salah satu contoh terkenal adalah film Die Ewige Jude atau Yahudi Abadi yang diproduksi pada tahun 1940. Film ini menggambarkan orang Yahudi sebagai parasit yang harus dihapuskan dan juga mencerminkan kebencian terhadap Uni Soviet yang dianggap sebagai ancaman komunis. Film ini menggunakan teknik-teknik sinematik yang canggih untuk menyebarkan pesan kebencian dan memanipulasi emosi penonton. Menurut David Welch, dalam bukunya The Third Reich, Politics and Propaganda, Die Ewige Jude adalah sebuah karya propaganda antisemit yang kasar yang menggunakan semua teknik pembuatan film modern untuk mendehumanisasi subjeknya dan menanamkan rasa superioritas moral dan urgensi pada penontonnya. Welch, 2002. Film ini sangat efektif dalam membangun persepsi publik dan mempengaruhi psikologis masyarakat Jerman, menciptakan iklim kebencian dan permusuhan yang mendalam. Film lain seperti Triumph des Willens atau Kemenangan Kehendak yang disutradarai oleh Leni Riefenstahl, meskipun lebih berfokus pada glorifikasi Nazi, juga berfungsi untuk menanamkan rasa superioritas Jerman dan merendahkan musuh-musuh mereka. Film ini menggunakan teknik sinematik yang sangat estetis dan dramatis untuk membangun narasi kuat tentang kekuatan dan kehebatan rezim Nazi. Film propaganda Uni Soviet. Di sisi lain, Uni Soviet memproduksi film-film propaganda yang bertujuan untuk mempromosikan komunisme dan melawan ideologi Nazi. Salah satu film terkenal adalah Alexander Nevsky yang disutradarai oleh Sergei Eisenstein pada tahun 1938. Film ini menceritakan tentang pahlawan Rusia abad ke-13 yang mengalahkan kesatria Teutonic. Tetapi sebenarnya dimaksudkan sebagai alegori untuk perlawanan Uni Soviet terhadap ancaman Jerman Nazi. Film ini dirancang untuk membangkitkan semangat patriotisme dan kebanggaan nasional di kalangan rakyat Soviet. Dalam bukunya, Film Form, Essays in Film Theory, Sergei Eisenstein menulis, melalui sinema, kita dapat membangun narasi yang kuat dan memobilisasi massa untuk tujuan bersama, menjadikan film sebagai alat yang tak ternilai dalam perjuangan ideologis kita. Eisenstein, 1949. Film ini tidak hanya berfungsi sebagai alat propaganda, tetapi juga sebagai sarana untuk memobilisasi rakyat dan memperkuat loyalitas rezim Soviet. Film-film lain seperti Battleship Potemkin juga digunakan untuk menggambarkan revolusi dan perjuangan kelas.
sekaligus memupuk semangat perlawanan terhadap musuh eksternal seperti Nazi. Film ini, dengan montase yang dinamis dan penggambaran yang emosional, berhasil menyampaikan pesan perjuangan dan solidaritas. Pengaruh terhadap psikologis dan opini masyarakat. Pengaruh film propaganda terhadap psikologis dan opini masyarakat tidak dapat diabaikan. Di Jerman, film-film propaganda diproduksi oleh Goebbels berhasil menanamkan rasa superioritas rasial dan kebencian terhadap musuh-musuh mereka, termasuk Uni Soviet. Propaganda ini menciptakan iklim kebencian yang mempengaruhi tindakan dan keputusan politik masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kekejaman yang dilakukan selama perang. Di Uni Soviet, film-film propaganda membantu membangun semangat perlawanan dan solidaritas di antara rakyat. Mereka merasa bangga dengan identitas nasional mereka dan termotivasi untuk melawan ancaman eksternal. Namun, propaganda ini juga memiliki efek samping, menciptakan paranoia dan ketidakpercayaan terhadap dunia luar, serta memperkuat kontrol totaliter rezim terhadap rakyat. Refleksi terhadap propaganda dalam sinema modern. Meskipun Perang Dunia II telah lama berakhir, penggunaan propaganda dalam sinema tetap berlangsung hingga saat ini, meskipun seringkali dalam bentuk yang lebih halus. Film-film modern sering mengandung pesan-pesan tersembunyi yang mendukung agenda politik atau ideologis tertentu. Contoh nyata adalah bagaimana film-film Hollywood sering mempromosikan nilai-nilai Amerika dan mendiskreditkan negara-negara yang dianggap musuh. Propaganda dalam sinema modern bisa dilihat dalam film-film yang menggambarkan heroisme militer Amerika, seperti seri film Transformers atau American Sniper, yang seringkali mempromosikan pandangan simplistik tentang konflik global. Demikian pula, film-film dari negara-negara lain yang juga dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik, baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Jack Shaheen, dalam bukunya Real Bad Arabs, How Hollywood Vilifies a People, Hollywood seringkali menggunakan stereotip dan narasi yang bias untuk membentuk persepsi publik tentang bangsa dan budaya tertentu, yang pada gilirannya dapat memperkuat prasangka dan kebencian. Shaheen, 2001. Ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk dan tekniknya mungkin telah berubah, esensi dari propaganda dalam sinema masih tetap hidup dan mempengaruhi kita hingga saat ini. Kesimpulan, film propaganda yang diproduksi oleh Jerman dan Uni Soviet selama Perang Dunia II merupakan alat efektif untuk menyebarkan ideologi dan mempengaruhi opini publik. Penggunaan teknik-teknik sinematik yang canggih dan narasi yang kuat berhasil membentuk persepsi dan psikologis masyarakat di kedua negara. Meskipun propaganda ini membantu menguatkan semangat nasionalis dan perlawanan, efek sampingnya berupa kebencian, paranoia, dan kontrol totaliter juga tidak dapat diabaikan. Dengan memahami sejarah dan pengaruh film propaganda ini, kita dapat lebih waspada terhadap penggunaan media sebagai alat manipulasi dalam konteks politik modern, yang masih terjadi hingga kini dalam bentuk yang lebih halus dan terselubung.